Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di beberapa pusat peradaban Islam yang ada di dunia. A. Kemunduran peradaban Islam di Baghdad atau Irak. Serangan pasukan tentara Hulagu dari Mongolia membuat Baghdad tidak berdaya dan peradaban Islam Baghdad yang dibangun oleh para khalifah Bani Abbasiyah mengalami kemunduran, bahkan sampai pada titik kehancurannya. Adapun faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di Baghdad adalah 1. Masuknya dominasi luar ke tempat pusat pemerintahan Baghdad, sehingga menjadikan posisi khalifah seakan menjadi boneka. Dalam arti, secara de jure, khalifah yang berkuasa atas seluruh dinasti-dinasti Bani Abbas. Akan tetapi, secara de facto, pemerintahan dikuasai oleh kekuatan lain. Kedua, banyak wilayah-wilayah yang dipimpin oleh para gubernur melepaskan diri dari pusat Baghdad. Kemudian, mereka mendirikan dinasti-dinasti kecil secara mandiri. Yang ketiga, kesulitan ekonomi, ketidakjelasan sistem pergantian khalifah, dan kehancuran munculnya gerakan-gerakan pemberontakan. B. Kemunduran peradaban Islam di Kairo atau Mesir. Adapun faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di Mesir yang dipimpin dinasti Fatimiyah kala itu adalah akumulasi dari masalah-masalah yang bermunculan. Di antaranya, melemahnya para khalifah, khususnya sejak Al-Muntasir, perpecahan dalam tubuh militer, serta bencana alam. C. Kemunduran peradaban Islam di Persia. Ada beberapa sebab kerajaan Safawi menjadi lemah, dan pada akhirnya peradaban Islam di Turki pun menjadi sirna, antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya ketegangan dan konflik dengan kerajaan Utsmani di Turki. Kedua, keberadaan para sultan yang lemah dan tidak mampu memimpin secara efektif. Ketiga, melemahnya semangat pasukan budak-budak yang direkrut oleh Abbas. Yang selanjutnya, dekadesi moral khususnya di lingkungan istana juga menambah kemerosotan pamor Safawi di mata rakyat. D. Kemunduran peradaban Islam di Turki. Kemajuan peradaban Islam di Turki merupakan simbol dari kemajuan dan kebebasan kerajaan Utsmani yang pernah berkuasa di Turki. Begitupun halnya dengan jatuh dan mundurnya peradaban Islam di Turki sangat identik dengan jatuh dan mundurnya kerajaan Utsmani di sana. E. Kemunduran peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol. E. Kemunduran peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol. Beberapa hal yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran peradaban Islam di Spanyol yang telah dibangun oleh Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Pertama, kemampuan para khalifah yang tidak cakap. Kedua, konflik Islam dan Kristen. Sejak awal sebagian kelompok Kristen garis keras menolak kedatangan Islam. Ketiga, pluralisme etnik, agama, dan budaya di pihak lain ternyata menimbulkan potensi konflik dan perpecahan manakala tidak ada ideologi pemersatu. Keempat, pemersalahan ekonomi pemerintahan Bani Umayyah juga menyebabkan kemunduran dinasti itu, karena pemerintahan semula hanya mengandalkan pajak dan upeti dari orang-orang kaya dan kerajaan-kerajaan di bawahnya. Untuk menjelaskan faktor penyebab kemunduran umat Islam secara eksternal, kita rujuk paparan Al-Hasan. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Faktor ekologi dan alami, yaitu kondisi tanah di mana negara-negara Islam berada kegersangan atau semi gersang. Kedua, perang salib dan serangan Mongol pada dasarnya merupakan pengalaman pertama imperialisme barat yang ekspansionis yang dimotivasi oleh tujuan materi agama sebagai medium psikologisnya. Yang terakhir, hilangnya perdagangan Islam internasional dan munculnya kekuatan barat. Adapun penyebab kemunduran peradaban Islam dari internal, seperti diungkapkan oleh M. Sarif, adalah sebagai berikut. 1. Telah berkelebihan filsafat Islam atau yang berkecorak Islam sulfitis. Adapun penyebab kemunduran peradaban Islam dari internal. Pertama,
telah berkelebihan filsafat Islam yang bercorak sufistis. Kedua, umat Islam, terutama para pemerintahannya, seperti khalifah, sultan, amir-amir, melalaikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Ketiga, terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang dibarengi dengan serangan dari luar, sehingga menimbulkan kehancuran-kehancuran yang mengakibatkan berhentinya kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia Islam. Keempat, para ilmuwan banyak yang terlibat dalam pemerintahan dan politik. Kelima, tertutupnya pintu ijtihad akibat ditinggalkannya pendidikan intelektual. Yang terakhir, sedikit kurikulum Islam. Hal ini tampak jelas dengan menyempitnya bidang pengetahuan umum dengan tiada perhatian kepada ilmu-ilmu keagamaan. Ditambah dengan sedikit gramatika dan bahasa sebagai alat yang diperlukan.